Oke, bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Eh, Gimana teman-teman, sehat semua ya? Ini mungkin kesempatan sekian kali kalau setelah saya agak lupa ya, saya zaman dulu tuh, zaman-zaman kuliah tuh sempet beberapa kali ngisi di FTIP ya, bener ya? Ya, ini mungkin kesempatan sekian kali bisa ketemu teman-teman lagi, tapi ini mungkin sebagian besar baru pertama kali ketemu saya gitu ya. Alhamdulillah, senang bisa bertemu dengan teman-teman semua. Mungkin tadi yang saya bilang di awal, nanti kita akan diskusi aja, saya nggak akan terlalu lama, kita akan ngobrol aja, yang kemudian menjadi tema bahasan kita di Fukaira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita hari ini di sini. Saya selalu yakin kalau kita bisa ketemu hari ini, itu ada sesuatu yang memang Allah siapin. Bukan karena kesehatan kita bisa kumpul di sini, karena bisa jadi di antara kita ada yang lagi nggak enak badan gitu ya, tapi bisa kumpul di sini. Tapi di luar sana ada yang juga sehat sama kayak kita, tapi ternyata nggak kumpul di sini sama kita ya. Kita kumpul di sini juga bukan karena ada waktu luang ya. Saya yakin teman-teman di sini waktunya itu ketat gitu ya. Ada beberapa orang yang kemudian sebegitu ketatnya mengatur jadwal, itu very good. Tapi di luar sana ada orang-orang yang mungkin waktunya nggak begitu ketat, banyak waktu luang, tapi dipakai untuk hal-hal yang ya ya kita tahu ya. Jadi hal-hal yang mungkin tidak meningkatkan kapasitas gitu ya. Bagi saya itu sayang banget gitu ya. Kita kumpul di sini juga bukan karena apa, kita punya dana atau uang atau apapun itu, eee, tapi yang saya yakin ya, ketika kita ada di satu momen ya, entah itu momennya yang kemudian penting bagi kita, momen yang kemudian mungkin sedikit melatih nyali kita, momen yang bikin kita deg-degan gitu ya, momen yang menguji daya tahan kita. Saya yakin ada semacam skenario yang Allah siapin buat kita ya, sehingga skenario itu nggak didapat semua orang. Nah, maka itu teman-teman semua, setiap hari demi hari ya, ketika teman-teman melewati setiap hari gitu ya, bener-bener coba apa ya, teman-teman rasain kita di satu momen yang Allah tuh nggak kasih ke semua orang momen itu. Nah, dan yakinlah Allah tuh ngatur. Nah, kalau bahasanya Steve Jobs itu bukan orang Sumedang ya, tinggalnya juga bukan di Bandung atau Jatinangor. Tahu Steve Jobs nggak nih teman-teman, tahu ya? Nah, Steve Jobs itu pernah bilang, istilah connecting the dots, nah itu yang penting itu sebenarnya, dan sering kali kita lost atau miss dengan banyak kesempatan, gitu. Nah, itu sebagai pembuka ya, maka kita bersyukur teman-teman bisa ketemu, saya pun saya pun bersyukur bisa jumpa teman-teman juga di sini, gitu ya. Mudah-mudahan yang kita jumpa hari ini jadi momen, terbaik ya, insya Allah. Maka kalau kata seorang guru saya bilang, ya namanya husnul khotimah itu nggak hanya di akhir hayat, tapi husnul khotimah ketika teman-teman semua melalui hari demi hari, dan setiap ketemu persimpangan, tanda petik ya, pilihan-pilihan hidup kita tuh mudah-mudahan yang husnul gitu ya, husnul khotimah, ya yang tepat gitu. Nah, saya berdoa mudah-mudahan pertemuan singkat kita hari ini bisa jadi momen yang memang meningkatkan kapasitas kita. Oke? Bismillah. Eee, Teman-teman semua, saya selalu senang ya diskusi tentang skill, mindset, capacity, karena itulah yang kemudian, akan membedakan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Itu, poin pertama yang pengen saya sampaikan. Saya ingat dulu majalah Times di tahun sekitar setelah tahun 2000-an ke sini gitu ya, biasanya majalah Times itu, kalau teman-teman pernah dengar, itu majalah yang jadi perhatian dunia. Tapi pernah dengar nggak istilah majalah Times, teman-teman? Pernah ya? Nah, majalah Times itu setiap tahun mengeluarkan namanya Person of the Year, ya, tokoh tahun itu. Nah, tokoh tahun itu pernah misalnya contoh Barack Obama, wah itu terpajang di cover-nya gitu ya. Lalu pernah lagi, siapa lagi, kalau teman-teman tahu itu Vladimir Putin, wah itu terpajang di cover majalah Times. Pernah lagi siapa, John F. Kennedy, tahu Presiden Amerika, dan pernah lagi banyak tokoh-tokoh ya, baik itu dari sisi, saintis gitu ya, baik itu dari sisi politikus dan lain sebagainya, tapi orang-orang yang berpengaruh.
Pernah suatu ketika Angela Merkel, itu satu pemimpin Jerman, itu perempuan, bayangin. Kenapa dia bisa masuk ke majalah Times? Teman-teman tahu nggak, di Jerman itu ada semacam kepercayaan udah mendarah daging ya, bahwa selamanya, kata ramalan Jerman ya, di sejarahnya, Jerman tidak akan pernah dipimpin oleh perempuan. Wah, maka berpuluh-puluh tahun Jerman nggak pernah dipimpin perempuan. Tapi datanglah seorang wanita, gitu ya. Nanti kalau di sini ada perempuan, tiba-tiba mendobrak keyakinan itu yang udah mendarah daging. Yang katanya ramalan kuat di Jerman bahwa Jerman tidak akan pernah dipimpin wanita, tiba-tiba datang seorang wanita, namanya Angela Merkel, dia jadi pemimpin Jerman pertama perempuan. Hari ini saat kita bicara, tadi saya dititipkan untuk diskusi juga tentang VUCA, ya VUCA era VUCA hari ini. Apa tuh? Volatility, terus juga uncertainty, ya terus kita ketemu complexity, ambiguity. Memang sekarang ini udah serba berubah gitu. Nah, pertanyaannya, kita siap nggak berubah? Gitu ya. Jerman hari ini dipimpin oleh perempuan. Banyak sekali perubahan drastis dalam hidup kita yang kalau kita nggak bisa menyongsong perubahan itu, kita akan jauh tertinggal loh. Nah, ini yang memang momen kritis nih. Sekarang ini momen kritis. Teman-teman dihadapi oleh pandemi ya, yang hampir puluhan atau mungkin ratusan tahun tidak pernah ada di dunia ini gitu ya. Sekarang teman-teman harus, yang dulunya teman-teman nggak paham teknologi, wah teman-teman harus siapin teknologi. Umar bin Khattab ya, dalam sejarah pernah menaklukkan Romawi. Wah, itu luar biasa loh. Romawi itu bukan kaleng-kaleng gitu ya. Romawi itu even lebih besar maksudnya dari Amerika Serikat hari ini. Tapi yang menarik, ini ada perkataannya Umar yang dicatat sama sejarah ya. Ketika Umar menaklukkan Romawi, Umar tuh ngomong seperti ini. Simple, tapi dicatat sama sejarah perkataannya Umar. Tiba-tiba dunia itu terkejut bahwa ada satu community gitu ya. Ada satu ibaratnya satu kekuatan baru ya yang sebelumnya nggak pernah tuh ada gitu ya. Dulu ada Persia, ada Romawi, tapi muncullah Islam ya yang hanya tanda petik dibawa oleh seorang nabi yang mulia, seseorang sendirian namanya Rasulullah Muhammad SAW saat itu di Arab. Satu orang ini bisa ngerubah semua secara drastis. Teman-teman bisa nggak ngerubah jurusan di FTIP? Bisa nggak ngerubah di fakultas? Bisa nggak ngerubah di Unpad misalnya? Nabi itu udah ngerubah semuanya, sampailah satu ketika keturunan-keturunan Nabi itu bisa punya achievement yang begitu luar biasa. Tapi sampailah pada Umar, ketika Umar menaklukkan Romawi, Umar bilang begini, simple kalimatnya. Setiap zaman, kata Umar, itu punya seleranya masing-masing. Ngeri itu perkataannya Umar. Simple ya. Setiap zaman punya selera masing. Artinya apa? Kalau kita nggak bisa ngikutin perkembangan zaman, ini teman-teman yang ada sekitar 28 orang, 20-an orang di sini. Itu sayang banget. Nah, maka momen-momen seperti ini penting banget buat rekan-rekan sekalian, juga termasuk buat saya untuk belajar dan kita saling berbagi. Disinilah kemudian kemampuan kita untuk menyerap gejala di dunia luar saat ini ya. Mudah-mudahan ada yang bisa saya kasih buat teman-teman semua, buat kita kemudian nanti ya jadi bisa mengequip kapasiti kita gitu ya, dan lain-lain. Itu yang pertama yang pengen saya sampaikan. Poin yang kedua, ada istilah the future of man sekarang. Jadi mohon maaf, teman-teman yang hari ini mungkin saya yakin berkumpul di sini dari asal daerah manapun gitu ya. Teman-teman muncul dengan variasi daerah yang macam-macam, asal kotanya juga bermacam-macam. Tapi yakinlah teman-teman semua, dari manapun teman-teman berada hari ini, ya, pastikan teman-teman punya values ya yang nggak kalah penting dibanding teman-teman yang lainnya. Poin yang pengen saya sampaikan adalah sekarang ada era the future of men, ya, wanita atau laki-laki yang diharapkan itu bisa kemudian beradaptasi sama masa depan, gitu. Jadi kalau dulu teman-teman, mohon maaf ya, kerjaannya ya udah ada waktu luang gitu ya banyak. Sekarang udah mulai dirubah. Setiap detik dalam waktu teman-teman semua pakai itu untuk menghantam kapasitas kita. Pakai ningkatin skill kita gitu ya. Pakai untuk merubah apa yang dulu teman-teman nggak bisa, sekarang bisain lakuin. Gitu. Nah, di future of man itu ada istilahnya namanya uberseksual. Kalau dulu, saya nggak tahu teman-teman pernah dengar nggak istilah metroseksual? Pernah ya? Metroseksual itu adalah orang-orang laki-laki atau perempuan yang menghabiskan waktunya untuk berdandan, untuk menyulap wajahnya, penampilannya, dan lain sebagainya. It's okay, it's fine gitu ya, nggak masalah gitu ya.
Bener lah, ini ada yang komen tuh dari Hanif ya. David Beckham itu salah satu ikon metroseksual. Saya berapa kali sharing ke teman-teman tuh kalau diundang di Unpad dimanapun gitu ya. Pernah juga dulu diundang di Malaysia atau di Jogja kemarin sama teman-teman UGM. Pentingnya kita pahami ya ada namanya the future of man, laki-laki atau perempuan yang udah nggak lagi ngurusin istilah metroseksual, tapi namanya uberseksual. Metroseksual adalah orang-orang yang hanya fokus ya seakan-akan wibawa kita dilihat dari baju kita, dilihat dari gaya penampilan kita. Makanya kalau di YouTube itu ada berapa harga outfit lo, ya kan? Terus jawab, oh yang ini murah, bajuku cuma 15 juta, ya kan? Oh kaos lo berkaos lo? Oh kaos mah ini kok baru beli dari Singapura aja murah. Itu kan dia terus membanding-bandingkan values dalam atribut yang menempel. Padahal ya itu atribut eksternal gitu loh. Nah, yang penting itu dalam uberseksual pertama ya. Inilah orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mengupgrade capacity. Itu satu ya. Jadi nggak lagi lama di depan kaca, tapi lama di perpustakaan misalnya. Orang-orang yang kemudian menghabiskan waktu untuk terus nih ningkatin insight gitu ya. Berapa banyak buku yang teman-teman baca? Nanti kita coba di next point saya akan sampaikan lagi. Satu. Yang kedua, dalam uberseksual adalah orang-orang yang berani terlibat di masyarakat. Nah, karena hari ini kita ngomongin juga generasi Gen Z gitu ya, atau generasi Z yang mungkin sebagian besar semua teman-teman hari ini ya bisa jadi generasi Z gitu ya. Ya itu, kita memang ada di zaman yang berbeda gitu ya, bahwa sekarang teman-teman ketemu momen pandemi lagi ya, di mana apa namanya sosialisasi itu terbatas. Tapi please teman-teman bear in mind ya, jangan sampai skill kita dalam bersosialisasi itu minim gitu loh. Itu sayang banget. Uberseksual adalah orang-orang yang kemudian bisa beradaptasi dengan lingkungan apapun dan dimanapun gitu ya. Teman-teman bisa kemudian bergaul dengan orang yang jauh lebih senior, teman-teman bisa bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih junior gitu ya. Teman-teman bisa menginfluence orang. Nah, itu yang kedua tadi bisa bergaul dengan orang manapun. Yang ketiga, di era uberseksual, orang-orang yang kemudian dihormati adalah orang-orang yang kemudian bisa menampilkan gagasannya, gitu ya. Bisa menginfluence orang lain, gitu. Bisa teman-teman semua untuk mengeluarkan presentasi, yang presentasi itu bisa memikat orang, gitu loh. Nah, lalu dari mana caranya? Ya mau nggak mau kita harus sering nih momen-momen seperti ini nih. Makanya ada istilah namanya imagologi ya, catat teman-teman semua. Imagologi ini sebenarnya istilahnya panjang ya dalam era politik itu kompleks dan banyak banget buat teman-teman googling. Imagologi itu dibahas lah. Tapi versi simple imagologi itu adalah sederhana. Imagologi itu singkatan dari image to logic atau logika gitu ya. Artinya kita punya image diri kita nih. Lalu setelah image itu adalah hasil dari simultan antara logika dan image. Contohnya gampangnya gini. Ini makanya saya senang ya kalau diskusi seperti ini. Kalau teman-teman sadar atau nggak sadar, ketika ngelihat saya mengatakan sesuatu gitu ya, saya presentasi sesuatu ke teman-teman semua, menyampaikan gagasan saya, teman-teman suka nggak suka, sadar nggak sadar, teman-teman tuh lagi nyerap apa yang saya sampaikan, ya kan? Nah, proses itu menjadi penting. Jadi image saya itu akan diserap sama teman-teman itu jadi logika, ya kan? Logika itu akan teman-teman olah ya, akan memperkuat otot-otot istilah saya ya, dendrit atau sinapsis dalam otak teman-teman semua. Dapat asupan ilmu baru, insight baru gitu ya, motivasi baru, sehingga yang tadi beberapa melemah ya akan menguat kembali. Otak kita bentuknya itu kayak dendrit, rambut-rambut di apa namanya setiap persimpangan itu ada namanya sinapsis. Ya. Itu per hari itu mungkin bisa jadi ribuan mati, ribuan muncul kembali. Ribuan mati, ribuan muncul kembali. Sel-sel otak tuh banyak banget. Nah, proses imagologi itu jadi penting buat teman-teman semua. Makanya saya selalu motivasi teman-teman, yuk sering ketemu momen-momen diskusi, sering ketemu momen-momen untuk apa namanya teman-teman terlibat dalam let's say argumentasi gitu ya. Gimana teman-teman berani untuk menginfluence orang gitu ya, menampilkan gagasan ke orang lain ya, itu penting. Nah, sekarang yang saya sampaikan itu akan jadi ini image saya nih, cara saya bicara, cara saya berkomunikasi, cara saya menampilkan gagasan sistematis itu ada A, B, C, D. Akan teman-teman rekam menjadi logika teman-teman. Logika itu lama-lama akan menjadi image teman-teman. Nah, makanya jangan saya selalu bilang gini, teman-teman jangan pilih-pilih teman ya. Jangan pilih-pilih kawan. Berkawan dengan sebanyak mungkin.
ketemu momen-momen yang berbeda ya, baik secara prinsip dan lain sebagainya, itu akan memperkaya kita. Tapi please, ketika mencari sahabat, cari benar-benar selektif. Siapa circle terdekat kita, itu akan mempengaruhi siapa kita. Pernah nggak ngelihat orang tua kita tuh lama-lama, kata orang lain tuh ya, suami, istri lama-lama tuh mukanya jadi mirip, ya kan? Orang tua kita tuh lama-lama kok mukanya mirip gitu, padahal orang tua nggak ada kaitannya dengan gen gitu ya. Contoh lagi, misalnya ada sahabatan, orang sahabatan berdua, lama-lama mukanya tuh mirip. Pernah nggak ngeliat kayak gitu? Zaman SMA gitu ya, atau zaman SMP. Itu kalau orang terus bersama tuh mukanya lagi mirip. Itulah apa namanya, pentingnya apa namanya, imagologi, image jadi logika. Nah, kalau teman-teman kemudian sering bergaul dengan orang-orang yang meningkatkan kapasitas kita akan meningkat gitu. Nah, hal ini menarik ya, istilah ini sebenarnya dipopulerkan sama Milan Kundera yang awal mulai itu dari Aristoteles gitu ya. Tapi jauh sebelum Milan Kundera mempopulerkan ini, sebenarnya Nabi SAW itu udah jauh-jauh mewanti-wanti. Kalau kita berteman katanya sama penjual minyak wangi, Okomakola, penjual minyak wangi, kita pasti dapat dapat ya. Pertama dapat parfum itu, dapat minyak wanginya. Kalaupun kita nggak dapat, kita bakal kecium bau parfumnya, ya kan? Jadi hati-hati. Atau yang kedua, kalau kita bertemannya sama apa namanya, pandai besi, yang kita dapat tuh apinya, dapat percikan apinya. Ataupun kalau nggak, kita akan apa namanya, ketularan baunya. Nah, ini hebatnya Nabi ya. Ramalan istilahnya tanda petik, bagaimana Nabi bisa ngebangun satu konsep psikologis yang memang terbukti sampai sekarang. Yang dalam konteks expert hari ini disebut imagologi tadi. Jadi momen seperti ini baik banget buat kita ya, buat saya, buat teman-teman semua. Bagi saya melatih kemudian kemampuan saya untuk menginfluence teman-teman. Di satu sisi teman-teman akan mendapat satu input yang ya saya berdoa mudah-mudahan input teman dalam menangkap materi saya, terus akan jadi image teman-teman. Image itu akan teman-teman tumpahkan lagi menjadi logika ke orang lain. Nah, itu penting. Makanya kadang saya suka agak miris gitu. Perkuliahan itu kan mahasiswa itu adalah satu apa ya, jenjang di antara jenjang tertinggi loh yang ada di apa ya, konteks ekosistem mahasiswa itu tertinggi. Ketika kita sudah sampai di titik tertinggi ini yang saat ini teman-teman rasakan ya, harusnya kemampuan teman-teman presentasi, menyampaikan gagasan gitu ya, negosiasi teman-teman itu sudah harus matang gitu. Nah, gimana caranya? Teruslah kita mengasah dengan ya, diskusi, membaca dan lain-lain. Oke, itu udah poin keberapa yang tadi saya sampaikan? Ada yang bisa kasih? Ada yang bisa recall? Halo? Halo, halo? Oke, sebutlah 3 poin. Sorry, tadi kalau untuk seksual, yang pertama apa? Pertama biasa untuk kemudian meng-upgrade gagasan, ya. Yang kedua, teman-teman kemudian terlibat di sosial. Yang ketiga, teman-teman mampu untuk menyampaikan gagasan gitu ya. Mampu untuk menginfluence. Yang keempat, teman-teman harus punya confidence level. Itu berseksual. Orang-orang yang kemudian dihormati di masa depan seperti hari ini ya, era VUCA, adalah orang-orang yang punya kepercayaan diri yang sudah matang, yang sudah mantap. Teman-teman nanti, ketika nanti sudah lulus di pasca kampus ya, kalau teman-teman pengen bertahan, pengen survive, teman-teman harus punya feel confident gitu loh. Saya dulu ingat ya, waktu zaman-zaman di kampus itu, ya, ya saya seneng aja gitu loh. Wah, jadi setiap momen kesempatan itu saya ambil. Dulu kita ada kongres mahasiswa gitu. Dulu saya sempat jadi BEM gitu ya. Sempat mimpin di Badan Perwakilan Mahasiswa, sempat juga di LDK gitu ya. Jadi satu head di LDK juga, terus sempat ya macam-macam lah, nulis buku, nulis artikel di koran. Dulu ya karena mungkin beda ya. Saya start dari orang-orang yang memang nggak mampu. Saya start dari kesederhanaan. Saya jujur aja, saya setiap masuk jenjang sekolah pasti saya dapat keringanan biaya gitu. Tapi kan udah berputar, kita harus merubah diri kita merubah kondisi kita gitu loh. Jangan sampai kondisi itu membatasi kita. Dulu tuh saya nyari uang di antara banyak koran gitu ya. Nanti kalau ada di bawahnya tulisan Dea Tantio, mahasiswa Universitas Pajajaran. Itu koran ini saya kasih ke rektorat atau dekanat gitu ya. Terus saya dapat duit tuh, tiap masuk dapat 300.000. Ya dapat masukan lagi. Kalau misalnya bulan depan saya nulis lagi dapat 300.000, itu lumayan tuh, zaman dulu 300.000 gitu ya. Nah itu momen-momen kemudian saya bisa survive gitu. Nah, di situ juga lah confidence level saya kebangun. Jadi ya banyaklah kenangan-kenangan di zaman kampus dulu gitu ya, yang ketika saya lulus bekerja, maka pertanyaan yang muncul itu ya bukan lagi ya pelajarannya dan sebagainya. Saya ingat ya, dulu user saya yang kemudian interview saya, dia bilang tuh pertanyaannya gini, simple aja, "Mas Dea, di kampus ngapain aja?" Nah, lu coba kalau kita nggak punya background activities, kalau kita nggak pernah terlibat dalam kontribusi di kampus, ya kita mau jawab apa? Tapi itulah justru pertanyaan yang saya tunggu, yang kemudian bikin saya lolos dulu dari ribuan orang
ke Garuda Indonesia. Dulu tuh, saya belum ujian skripsi waktu itu. Jadi belum lulus kuliah, tapi saya mungkin jadi mungkin walau alam ya, perkiraan saya jadi satu-satunya orang dari ribuan karyawan Garuda Indonesia saat itu ya, dulu, yang kemudian, belum lulus kuliah gitu loh, padahal syaratnya itu harus punya ijazah kuliah. Ya tapi karena saya punya kapasitas gitu ya, ini bukan berarti sombong ya, cuman pamer doang, nggak bercanda. Eee, Maksudnya gini, saya bisa, kenapa teman-teman enggak gitu loh. Nah ini momen penting buat ini. Oke, itu terkait umur seksual. Ini poin terakhir dari saya, VUCA itu adalah era di mana tuh serba unpredictable. Skill yang teman-teman punya hari ini bisa jadi nanti teman-teman lulus kampus itu udah berubah kebutuhannya di industri. Simple ya, eee, dulu saya pernah diskusi sama Pak Anies Baswedan, ya. Beliau ya masya Allah beliau, salah satu tokoh yang hebat lah. Beliau juga ngasih testimoni di buku saya kalau teman-teman pernah dengar buku Leiden. Nah, satu testimoni itu, Pak Anies Baswedan, ambilin contoh buku saya sebentar ya. Oke, barang kita semuanya jangan lupa untuk menyiapkan pertanyaan ya. Halo? Sudah masuk, Masih Pak? kedengar ya? Oke. Nah, ini contoh buku saya ini dulu, zaman di kampus gitu ya. Ini buku Leiden. Waktu itu ada teman di kampus yang saya tuh suka nulis gitu ya, nulis di sosial media, terus dikumpulin tulisan teman-teman, diminta, "Kang, boleh dicetak nggak Kang bukunya?" Saya cetak, "Ya monggo," saya bilang, "silahkan cetak." Awalnya dicetak sekitar 1.000 buku ya, eee, ya alhamdulillah cuma beberapa pekan ke depan langsung habis bukunya, masya Allah tabarakallah. Nah, di sini ada Pak Anies Baswedan kalau kelihatan nggak? Nah, ini Pak Anies Baswedan yang ngasih testimoni, terus ada Pak Ketua DPR RI, terus juga ada Mas Panji Pragiwaksono gitu ya. Nggak ada yang berbeda antara kita. Saya anak Unpad gitu ya. Dulu pun saat saya nulis ini sama usia saya mungkin dulu tahun 2012-an ya. Ya itu saya baru awal-awal pengen lulus apa ya kalau saya nggak lupa gitu. Sama, maksudnya nggak berbeda gitu ya. Usia kita juga saat itu sama, sama-sama punya punya values yang Allah titipin ke kita ya. Tinggal kita mau nggak. Nah terus buku itu sekian ribu lagi dicetak ulang akhirnya dapat lagi. Ini buku kedua, buku kemudian dari Gramedia Group kontak ya pengen cetak juga, langsung cetak 1.500 eksemplar, cetak lagi. Ini buku berikutnya gitu. Nah, maksudnya adalah ini memang era VUCA di mana teman-teman itu sudah harus punya modal yang tanda petik bisa dijual. Bukan hanya dijual untuk urusan materi ya, itu mah rendah banget. Tapi dijual untuk teman-teman survive gitu loh. Hari ini kalau teman-teman kemudian ya sekarang oke lah kita anak kuliah hari ini gitu ya. Ya udah, setiap hari, setiap detik urusannya kuliah doang, aduh, itu it's so lasir ibaratnya ya. Saat orang lain di luar sana tuh zaman-zaman kuliah udah bikin usaha, udah bikin bisnis. Saya bikin komunitas zaman kuliah tuh udah macem-macem lah ya. Ya, panjang cerita, cuman singkat aja. Intinya gini, nanti kita discuss saat ada tanya jawab lah mungkin. Cuman ini tadi yang terakhir dari saya ada 4 poin yang teman-teman sudah harus siapkan dari sekarang. Yang pertama, persiapkan capital ya. Ini untuk menyongsong masa depan teman-teman semua. IPK or your GPA ya, it just bring you into your job ya. But your capacity will bring you into your future. Ngerti ya? Kalau IPK yang teman-teman kejar selama ini di dalam satu ruangan, yang di situ hanya berisi kursi-kursi, papan tulis, dan meja, atau yang hari ini teman-teman hanya berhadapan dengan laptop demi IPK, ya oke, itu akan bawa teman-teman sampai ke gerbang pekerjaan. Tapi sorry to say, hampir sekarang udah so lasir bagi saya ya, kalau ada pekerjaan nulis IPK minimal, aduh, itu udah ketinggalan zaman sih, dan hampir nggak ada. Tapi yang kemudian dituntut itu kapasiti kita. Ya. Nah, itu yang pertama kapasiti. Apa aja itu kapasiti? Karakter teman-teman semua. Sudah punya karakter yang matang belum? Nah, itu harus perlu teman-teman camkan dari sekarang. Jangan sampai kemudian kita saat orang lain sudah berjuang dulu itu di era-era awal teman jadi finalis bisnis yang kemudian dapat dana gitu ya. Presentasi di depan para penguji gitu ya yang ya saya nggak pernah takut gitu loh. Mau penguji itu doktor kah? Waktu itu saya zaman mahasiswa ya.
matang, bagus bagi kita ya. Terus saya di-challenge gini sama, "Wah Mas," sama pengujinya, "kalau konsepnya seperti ini mah agak sulit diimplementasikan." Wah, singkat cerita akhirnya kita komunikasi gitu ya, brainstorm saat itu di final itu. Sampai satu poin saya bilang gini sama jurinya, "Pak, dengan atau tanpa Bapak atau bantuan ini," saya bilang, "bisnis ini akan tetap jalan." Gitu. Iya, siapa yang coba nggak getir kalau digituin, ada juri digituin, nih orang pede banget gitu kan. Ini orang, wah yakin ya, karena saya punya belief. Saya nggak mau ketika saya punya konsep yang benar-benar saya uji matang ya, konsep itu kemudian diragukan sama orang. Ketika tuh namanya konsep dan diragukan sama orang lain, kemungkinannya 2. Memang konsepnya harus di-challenge, atau yang kedua, kita nggak siap untuk di-challenge sama orang lain, ya kan? Nah, siapin momen-momen apapun itu, teman-teman saat bergaul dengan rekannya, teman-teman punya ide, ya enjoy it gitu loh, nikmati ide itu, dan biasakan survive atau defense dengan apa yang, eee, teman-teman deliver gitu ya. Akhirnya apa, ketika saya gituin, teman saya mungkin ada yang deg-degan tuh kan, satu grup 3 orang ya waktu itu ya. Wah, dalam hati, "Wah, Dea nih, entar kita kalah loh digituin." Ya bodo amat saya bilang, karena saya yakin, saya punya kapasiti dan bisnis atau konsep yang saya bangun ini udah matang. Eee, ya udah saya balikin sih, "Bapak, Ibu, dengan atau tanpa bantuan lomba ini, bisnisnya akan tetap jalan." Ya akhirnya, jalan gitu, walaupun akhirnya mati juga. Tapi keyakinan pada hari itu, yang mengalahkan semua keraguan yang terselip di jiwa semua, bahasanya kan jadi semangat saya nih, para dewan juri saat itu. Wah, saya menang, dapat hari itu ya. Itu zaman dulu loh ya, zaman temen nggak tahu teman lahir tahun berapa, itu zaman 2000-an, lupa saya, 2000 sekian lah. Itu saya dapat 40 juta kalau nggak salah ya. Wah, itu seneng banget, kita langsung beli kulkas gitu kan, langsung beli alat-alat, bisnis lah. Dulu kita kayak bikin kafe atau restoran gitu, 40 juta. Ya singkat cerita, ya kita goal. Itu capacity, jangan pernah meragukan kapasiti teman-teman semua. Kalau teman-teman punya kelemahan, iya, ya, tapi jangan pernah kemudian, eee eee, lupa dengan ribuan values lain yang Allah titipin sama kita, gitu. Oke ya, itu capacity. Yang kedua, persiapkan knowledge dari sekarang. Baca, teman-teman semua baca tuh, saya punya buku banyak. Ini hanya sepertiga, saya berani bilang sepertiga koleksi buku saya. Padahal ini udah banyak banget, ini sepertiganya gitu ya. Ada di luar, saya punya 2 lagi lemari besar, itu isi buku. Bukan pengen sok-sokan gitu, tapi memang itu kebutuhan saya. Eee, perte saya harus baca gitu. Bung Karno ya, Bung Karno itu zaman sekolah ya, teman-teman juga udah kuliah sekarang, zaman sekolah itu baca buku yang tebel-tebel. Sampai temennya itu nanya, "Nok," bahasa gaulnya gitu, "Nok," gitu ya, kayak udah kenal aja, ya, "Lo ngapain baca-baca buku begituan?" Gitu. Kalau bahasa orang, Unpad, maneh naon eta teh?" Gitu ya. "Ngapain baca buku-buku begituan?" Jawaban Bung Karno tuh luar biasa loh. Anak kecil ya Bung Karno tuh, beliau bilang gini, "Suatu saat nanti saya bakal jadi presiden pertama Indonesia." Ini kan ajib. Hari ini teman-teman punya cita-cita presiden, ya udah ada konsep presiden. Dulu bayangin, makanya Bung Karno tuh lolos, sekolah itu di HBS gitu ya. HBS itu bukan kaleng-kaleng tuh sekolahnya tuh. Yang sekolah di situ adalah bangsawan gitu ya, atau orang Hindia orang Belanda seluruhnya. Tapi Bung Karno orang orang Indonesia, waktu itu belum ada konsep Indonesia ya, itu bisa lolos di situ. Itu HBS ya. Bung Karno juga lah yang kemudian waktu Indonesia baru aja merdeka Indonesia loh ya, tahun 19, saya agak lupa, 1960-an kalau nggak salah itu, diundang di PBB. Padahal negaranya pun masih belum sepenuhnya merdeka, tapi Bung Karno itu diundang di podium PBB untuk orang baru ibaratnya, tapi langsung pidato selama 2 jam, cerita tentang Pancasila. Lihat Bung Karno, di rumah orang ibaratnya ya, di luar negeri cerita tentang values-nya dia, konsepnya dia Pancasila. Dahsyat kan? Bung Karno turun dari pesawat, eee, di bandara Amerika Serikat. Nah, ini yang menarik loh, hebatnya sosok Bung Karno itu adalah beliau jadi rebutan antara Rusia sama Amerika saat itu. Kapital versus komunis. Semua memperebutkan Bung Karno. Akhirnya turun di bandara Amerika, rakyat Amerika di airport teriak, "Soekarno, Soekarno, Soekarno." Ini luar biasa. Datang ke Amerika pakai mobil bersama John F. Kennedy, Bung Karno pakai kacamata hitam.
Lihat confidence levelnya. Dahsyat gitu loh. Karena dia punya capacity, gitu ya. Yang itu sah ketika capacity itu akan berbuah confidence level yang strong gitu. Nah, knowledge itu penting. Jadi knowledge itu seberapa banyak buku yang wajar kalau Bung Karno kayak begitu. Jadi mohon maaf ya kalau teman-teman ngelihat rekan-rekan kita presentasi, kalau isinya gitu-gitu ya karena capacity sorry to say ya, karena mungkin yang dia di dalam yang di dalamnya dia punya cuma itu doang. Steve Jobs kalau presentasi, tahu Steve Jobs nggak, teman-teman? Steve Jobs tahu nggak? Tahu Kang? Tahu ya, CEO-nya Apple, ya. Ini nggak satu grup WhatsApp nggak? Nggak ya? Nggak ya? Enggak Kang. Jobs-nya juga udah meninggal ya. Cuma Steve Jobs itu setiap kali presentasi Apple, itu dahsyat. Dia presentasi itu udah jadi trendsetter dunia. Steve Jobs itu nggak main-main. Kalau teman-teman baca biografinya, saya nggak tahu dari rasa-rasanya sih teman-teman kayak nggak pernah baca tuh biografi Steve Jobs, bukunya tebel. Ayo teman-teman harus baca gitu ya. Pak Muhammad Natsir itu ulama besar Indonesia, ya pernah jadi perdana menteri Indonesia, ya mewajibkan dirinya ketika sudah tua ya baca minimal sehari ya minimal 200 halaman. Satu hari 200 halaman. Siapa lagi? Bung Hatta. Bung Hatta pernah sekitar beberapa tahun lalu itu diliput rumahnya oleh TV One, ya. Itu dilihat tuh koleksi bukunya Bung Hatta. Ada berapa koleksi bukunya? Tebak. 1.000 atau 3.000? Bung Hatta. Jawabannya 13.000 buku. 13.000 buku ya hampir mirip Gramedia, satu toko Gramedia kali ya. Dibaca nggak? Dibaca gitu. Nah sekarang pertanyaannya, teman-teman punya berapa buku di rumah hari ini? Punya nggak buku tebel kayak Bung Karno gitu, yang tebel-tebel gitu ya? Oh punya Kang. Oh iya. Buat apa ya? Saya sih buat itu tuh, Alasmos gitu ya. Terus apa lagi? Punya sehari baca berapa buku teman-teman? Gitu. Wah baca gitu ya. Tapi kadang kan kalau baca baru covernya aja udah langsung ngantuk tuh kadang tuh. Ya oke, ini momen sudah agak berbeda gitu kan dengan momen founding fathers kita dulu. Tapi kemampuan membaca itu nggak akan tergantikan. Teman-teman akan dapat ilmu selain kemudian secara verbal begini ya, tapi juga harus banyak menggali bacaan. Saya bersyukur hari ini saya bekerja di satu global company ya, yang direksi saya itu selalu challenge saya harus baca buku ini udah belum, baca buku ini udah belum. Wah, itu dahsyat. Nah, itu knowledge. Yang ketiga, siapkan language. Language itu adalah multiple language, kemampuan bahasa asing. Teman-teman please sekarang siapin di LDK, LDF, apapun itu namanya, kita nggak boleh kalah. Seringkali orang banyak beranggapan LDF itu mungkin dianggap sebagian orang itu menjadi second class organization. Saya dulu orang LDF, saya dibesarkan di LDF. Tapi saya nggak pernah punya mindset minoritas. Nggak pernah mindset saya itu inferior gitu loh. Dulu saya ingat ya satu cerita sejarah itu ada Hos Cokro Aminoto ya, ini orang Indonesia pernah duduk di hadapan hakim. Ini tahu Hos Cokro Aminoto nggak teman-teman? Harusnya tahu ya. Itu tokoh sejarah yang melahirkan Bung Karno, melahirkan siapa lagi, Tan Malaka, Pak Kartosuwiryo. Jadi dari mulai pemahaman komunis sampai pemahaman Islamis, gurunya tuh Hos Cokro Aminoto. Ini gurunya pada guru di Indonesia. Pak Hos Cokro Aminoto. Bung Karno itu sampai ngekos di rumahnya Hos Cokro gitu ya. Hos Cokro itu kalau di depan hakim, pernah nih kisah nyata. Dulu kan saya ceritain sedikit ya. Orang Indonesia zaman dulu itu sama sekali nggak dihormati gitu loh. Maksudnya gini, kalau teman-teman tahu, ada dalam satu forum di zaman Belanda dulu ya, itu di dalam ruangan khusus, itu orang-orang Belanda pada berkumpul, dia duduk di atas meja semua. Di layer kedua, itu orang-orang bangsawan dari Arab, China gitu ya, pokoknya orang dari luar Indonesia, para pedagang sukses bangsawan. Layer ketiga, itu para bupati, dan lain sebagainya. Itu udah di bawah duduknya, nggak di meja. Di luar ruangan, itu baru rakyat Indonesia. Jadi sebegitu inferiornya kita. Tapi lihat Pak Hos Cokro Aminoto. Di hadapan hakim, ini hakim ini sangat dihormati dan disegani, ditakuti di Belanda gitu ya. Hakim ini tiba-tiba kesel, dia nggak suka sama Hos Cokro Aminoto karena punya kepercayaan diri gitu loh. Karena emang luar biasa dia kapasitasnya.
Akhirnya hakim ini bilang kayak gini, ini teman-teman bisa cari di buku sejarah tuh banyak ya kisahnya. Di antaranya ada buku apa misalnya, saya suka buku, apa namanya, ya banyak, saya punya banyak buku sejarah, kayak Api Sejarah, terus, Di Bawah Bendera Revolusi dan lain-lain. Nah, kisah ini tiba-tiba hakim itu kesel, dia bilang akhirnya gini, "Hai Cokroaminoto, Anda nggak tahu Anda berhadapan dengan siapa sekarang saya?" Langsung dijawab langsung sama si hakimnya sendiri, "Saya ini hakim yang paling dihormati se-Hindia Belanda." Tiba-tiba digituin. Ciut nggak kira-kira Host Cokroaminoto? Kagak lah. Host Cokroaminoto itu bilangnya gini, ngebalikin, "Hakim, Anda tahu Anda berhadapan dengan siapa sekarang?" Gitu. Oh, dibalikin. Cokro langsung jawab sendiri, "Anda berhadapan dengan orang, ya, tokoh Indonesia yang punya 2,5 juta pengikut." Waduh, geter nggak tuh satu ruangan. Belum ada zamannya Twitter, Facebook, Instagram, nggak ada tuh. Lambe Turah gitu-gitu tuh nggak ada tuh. Jadi kalau sekali bikin ngepost langsung 1 juta orang itu belum tentu. Ini Paus Cokroam itu tuh real ya. Actual followers-nya itu yang real, bukan kaleng-kaleng, bukan robot gitu ya. Itu ada 2,5 juta pengikut. Tercatat sama sejarah. Ini confidence level yang memang nggak main-main. Terakhir dari saya, setelah tadi capital, knowledge, language, networking. Connection jaga gitu ya. Sebisa mungkin jangan sampai teman-teman sudah punya orang yang teman-teman kenal, dia punya capacity. Karena era VUCA ini ya teman-teman nggak bisa jadi Superman ya. Mungkin cerita terakhir dari saya dulu, banyak hal lah, saya bikin macam-macam gitu ya di rumah pun, cuman nanti kepanjangan. Cuman intinya adalah berapa banyak kemudian saya bisa menciptakan sesuatu ya, ketika saya sudah berkoneksi sama orang gitu ya. Itu mahal, networking itu mahal. Sayangnya di Indonesia networking itu hanya untuk sebatas followers. Jadi Instagram ataupun Facebook itu hanya dipakai buat update status. Di luar sana yang punya Facebook itu langsung kontak ke dokter di Australia. Di Amerika dia langsung kontak nyari S2. Karena network itu bukan main-main gitu ya. Nah, ini momen bagus ya, teman-teman sekarang para generasi Z yang sudah berhadapan langsung dengan teknologi, ya tech savvy istilahnya, teman-teman harus aware sama hal kayak gini ya. Capacity, networking, knowledge, multiple language. Nanti teman-teman lulus dari kampus, mohon maaf ya, interview pekerjaan tuh kayak udah jarang-jarang, hampir nggak ada tuh bahasa Indonesia. Ada untuk level, sorry to say, untuk level company yang ya oke lah, segini lah ya. Tapi kan masa teman-teman pengen, teman-teman harusnya men-stretch diri teman-teman semua untuk level naik ke level atas gitu loh. Cari company yang teman-teman idamkan. Tujuannya bukan soal pengen sok-sokan, ya. Ada satu pepatah yang mungkin ini penutup dari saya. We fight not because we hate with the people in front of us, ya, but because we love the people behind us. Jadi teman-teman tuh bertarung sama hidup teman-teman tuh bukan buat kita benci sama orang di depan kita, ataupun bukan karena kita buat sosokan. Kita melakukan sesuatu karena ada banyak orang di belakang kita, keluarga kita, orang tua kita, yang memang perlu kita bikin bangga gitu ya. Bukan buat kesombongan diri, tapi buat ngebagian orang lain. Gitu dari saya teman-teman semua. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran jazakallah khair Kang Dia atas materinya yang menggelegar ya, membakar semangat kita semuanya yang ada di Zoom ini. Mungkin langsung saja kepada Kang Teteh sekalian yang memiliki pertanyaan bisa menanyakan, bisa dengan raise hand ya, atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Mangga kepada Kang Teteh sekalian dipersilakan. Oh, ini sudah ada yang ingin bertanya, Kang Dito. Mangga, Kang Dito bisa langsung di on mic aja, Kang. Baik, terima kasih Kang. Halo, Kang Dea. Dito. Ya. Halo Kang. Izin bertanya Kang, gimana sih cara kita biar Sehat, bisa ya? ningkat? Ya. Alhamdulillah. Baik, izin bertanya Kang, gimana sih cara kita biar ningkatin confidence level kita itu? Terus yang kedua itu menurut Akang, pemaksaan terhadap hal yang positif itu bagus nggak sih Kang menurut Akang? Soalnya kan ada kalau pemaksaan itu kan biasanya ada banyak kontroversi ya Kang ya. Mungkin segitu aja Kang.
Ya, thank you. Makasih Dito. Langsung jawab atau satu pertanyaan lagi? Monggo kalau ada satu pertanyaan lagi biar saya close. Mungkin saya Oke. satu pertanyaan lagi. Ini ada satu pertanyaan lagi Kang Boleh. dari Teh Elisa. Mangga kepada Teh bisa langsung ditanyakan. Halo, Elisa. Halo juga Kang. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Benar tadi kata Kang Bagus, sangat menggelegar dan juga memotivasi Waduh. Kang. Amin ya Allah. Saya izin bertanya Kang. Jadi kalau menurut Akang bagaimana sih urutan ilmu yang harus dipelajari? Kan Ya. mengingat di zaman sekarang itu ilmu maju dengan sangat cepat. Yes. Dan ada ketakutan gitu dalam diri saya apabila mempelajari suatu hal yang menarik, misalnya suatu ilmu yang menarik bagi saya, tapi ternyata itu ke depannya ternyata tidak akan terlalu terpakai gitu. Mungkin segitu aja sih Kang. Terima kasih banyak sebelumnya. Thank you Elisa. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Terakhir deh. Sorry karena saya sampai 5:30 ya. Biar kalian. Terakhir ya. Satu. Boleh, monggo. Atau udah cukup aja ya, takutnya saya nanti nggak sempat ya. Oke. Thank you buat siapa tadi? Dito sama Elisa ya. Highly appreciate orang-orang yang kemudian berani menyampaikan gagasannya dalam bentuk pertanyaan dan lain sebagainya. Kata Einstein, nggak ada pertanyaan yang salah, nggak ada gagasan yang keliru. Ya. Gagasan yang salah, yang keliru, itu gagasan yang nggak disampaikan. Biasakan teman-teman dalam momen ini karena saat kita menyampaikan pertanyaan ya, kita itu mengolah sebenarnya antara kata-kata, ide, apa yang kita simpan, itu jadi verbal. Itu bagus sebenarnya kalau teman-teman punya momen itu. Di Amerika, dalam satu kelasnya, dulu saya itu masuk di namanya PPSDMS ya, atau RK kalau teman-teman pernah dengar, Rumah Kepemimpinan. Cuma zaman dulu angkatan saya. Itu bergabung dengan anak ITB, UI, UGM. Jadi dalam satu forum, waduh, kita udah kalau ada, bahkan bukan pertanyaan, tapi even kita berani ngasih second opinion gitu loh. Ini penting hal seperti itu ya. Untuk juga tadi melatih, kalau kata Dito, untuk melatih confidence level juga seringnya momen seperti itu sebenarnya. Saya coba jawab mulai dari ladies first. Elisa, pertanyaannya bagus banget ya. Ilmu yang kita prioritaskan itu memang harus ada. Yang pertama bagi seorang muslim sudah pasti, dulu Imam Syafi'i itu ketemu murid-muridnya, Imam Syafi'i itu bilang, murid-muridnya baca buku, cuman ketika itu Imam Syafi'i pegang Al-Quran, mushaf, beliau bilang, ya kalian telah terlalaikan dari membaca itu, dari membaca ini gitu kata Imam Syafi'i. Jadi maksudnya Al-Quran itu jadi prioritas utama ya. Itu hebatnya para ulama ya. Bayangin, Al-Quran udah beres, kitabnya pun banyak, Masya Allah. Poin satu itu dulu yang saya sampaikan. Poin kedua ya, ilmu itu dihasilkan ataupun buku dihasilkan sama orang ya yang kemudian sudah mempelajari banyak hal selama usianya. Sehingga ketika saya nulis ini ya, nulis buku ini ataupun teman-teman nulis sesuatu atau buku itu, kan nggak mungkin ketika saya terbitkan gagasan saya, gagasan yang separuh-paruh yang saya kasih gitu kan ya. Karena itu melibatkan nama saya kan, nama penulisnya kan. Jadi setiap tulisan atau buku itu dia udah ngeluarin contoh penulis usianya 40 tahun. Maka bukunya yang teman-teman baca itu adalah buku dari gagasan yang ia sudah gali selama 40 tahun usianya. Ketika saya menulis tulisan ini Leiden misalnya buku saya, maka saya nulis ya benar-benar semua ilmu yang saya tanda kutip ya saya punya ya saya tumpahkan di situ. Artinya apa? Ini benar-benar spesial. Orang-orang yang kemudian punya beberapa buku dan dibaca, dia ngumpulin tuh ilmu-ilmu yang sudah digali sama orang lain secara tanda petik seakan-akan free gitu ya. Gitu loh. Dengan seharga cuma 50.000 ya kan, 30.000 bukunya mungkin atau mungkin 100.000. Tapi kita dapat ilmu yang bertahun-tahun sama orang itu ditulis, disimpan dan dilemparin ke gagasan halayak ramai. Itu yang kedua Elisa ya. Yang ketiga, apapun yang Elisa baca selama tadi baik ya, walaupun nanti kata Elisa mungkin nggak nyambung dengan even karir dan lain-lainnya. Saya ini anak ekonomi ya. Buku saya itu hampir semuanya ya adalah ekonomi sedikit gitu ya. Mungkin nggak ada satu kotak itu, ini satu kotak kali itu ada kan berapa kotak, satu kotak. Sedangkan di luar masih ada buku saya dan lain. Itu semuanya non ekonomi. Tapi apa yang saya yakini dan istri saya yakini juga adalah apa yang kita baca ya itu akan nempel di otak kita nih.
dia akan menguatkan otot-otak gitu ya. Dia akan nambah dendrit-dendrit. Jadi otak kita bukan seberapa besar otak kita, itu yang bikin orang pintar, enggak. Tapi seberapa banyak sinapsis yang kebangun. Sinapsis itu didapat ketika kita dapat knowledge, nempel knowledge. Semakin banyak jaringannya. Makanya kita sering kali ada orang kayak agak-agak, pernah nggak istilah tell me? Tahu ya? Aduh, gue tahu nih jawabannya, tapi gue lupa nih. Misalnya ada kuis gitu ya, cepet-cepetan dapat hadiah. Gue tahu nih hadiah, tapi gue lupa. Itu karena tadi banyak sinapsis yang nggak tersambung dengan baik. Maka membaca, saya selalu yakin dia akan meningkatkan banyak hal dalam hidup kita. Yang pertama, kemampuan berpikir kita. Ya, teman-teman bisa lihat nanti orang kalau ngomong, perhatiin aja, ya, dia itu punya semacam sistematika cara berpikir. Nah, beda tuh orang yang banyak baca sama orang yang jarang baca, ya kan? Pernah kan ketemu teman, ini dari matanya aja tuh udah kelihatan tuh beda orang. Sama itu. Yang kedua, orang yang banyak baca, ya, dia punya apa ya? Gaya bahasa yang memang lebih kaya dari orang yang nggak banyak baca. Ya. Cara dia mendeliver presentasi, ya, itu wording-nya dan lain-lain itu lebih kaya. Tinggal kemudian dilatih aja. Yang terakhir buat Elisa, di Prancis itu ada research, real research. Ada 2 responden, dibagi 2 kelompok. Yang satu ini nggak boleh sama sekali menyentuh buku selama waktu research. Ya. Kelompok responden kedua, itu setiap hari harus membaca buku selama rentang survei atau research. Ya. Apa yang terjadi setelah beberapa pekan atau beberapa bulan penelitian selesai, percaya atau enggak, pas dilihat orang yang baca buku, ya, kelompok yang baca buku terus setiap hari harus dijelin buku, terus baca terus, wajahnya berubah jadi lebih cerah. Waduh, bisa sulap gitu ya. Tapi memang benar, matanya itu beda, yang lainnya itu beda. Nanti kapan-kapan kalau memang ada kesempatan lain, saya akan bisa cerita banyak tentang ajaibnya membaca gitu ya. Itu mungkin buat Elisa ya. Jadi it's okay, hantam bacaan, insya Allah bermanfaat. Sertain bismillah setiap baca ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca itu nyerap. Terakhir buat Kang Dito, ningkatin confidence sekaligus saya pengen jawab dengan pemaksaan diri tadi ya. Dulu saya even nggak berani ngomong kayak gini nih, Dito. Saya pernah zaman mahasiswa dulu ya. Waktu itu, ini teman-teman rata-rata angkatan berapa sih? Semester berapa di kampus? Boleh tahu? Masih 1, Kang. Semester 1. 3 dan semester 1 kan. 1 dan 3. Dulu Ya. saya di semester 1 apa semester, pokoknya tahun pertama lah. Antara semester 1 semester 2. Saya langsung dipilih jadi MC. Waktu itu ikut kepanitiaan. Ya kan? Ya udah jadi MC acara. Waduh. Itu saya jadi MC. Saya megang kertas contekan ya. Tahu kan? udah nyontek pakai kertas jadi MC pula gitu, cuma MC doang gitu. Saya ngomong tuh deg-degan sampai gemeteran gitu loh. Saya ingat banget ketika itu udah gemet ya dalam hatinya ya ini orang cuma jadi MC aja dalam hati saya gitu ya, kalau saya ingat zaman dulu. Itu udah deg-degannya luar biasa, gemeteran. Apa yang terjadi? Saat itu saya diketawain gitu. Saya nggak punya confidence level ya saat itu ya. Ngomong pun berantakan. Saya gampang orangnya deg-degan lah, dan lain-lain lah. Saya nggak punya kepercayaan diri lah. Hari itu saya diketawain sama senior saya. Dan saya bilang, lucu tadi ngeliat lu gemeteran ya, tangan lu gemeteran. Padahal cuma nyontek doang itu, tinggal bacain. Tapi hari itu saya catat dalam hidup saya ya. Saya rekam, dan saya janji sama diri saya tipikal orang yang dendam. Tapi dendam ke diri saya. Oke, hari ini gue gagal. Tapi lihat nanti, saya hari itu langsung berazam. Setelah saya kuliah terus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, saya bikin target ya. Saya akan ngisi materi as a public speaker 100 kali. Betul saya bilang kayak gitu. Padahal jangan boro-boro 100 kali. Sekali aja jadi MC udah nggak jelas gitu ya. Tapi saya tekan, saya paksa diri saya kayak gitu. Apa yang terjadi terus? Saya latih terus ya. Setahun, 2 tahun, saya diundang ngisi materi. Saya diundang ngisi materi kayak gini gitu ya. Hampir semua fakultas tuh udah saya pasti dulu sempat saya isi gitu ya. Terakhir sampai, ya kalau kita punya apa ya, punya niat baik, Allah tuh kasih jalannya. Sampai nggak tahu-tahu saya diundang di Malaysia loh, Jogja sama anak-anak macam-macam ya, ketemu anak UGM dan lain-lain. Singkat cerita, pas sudah mau lulus, tahun 2 tahun 3 tahun, pas di akhir tahun kuliah mau lulus, setiap saya ngisi itu saya catatin itu sebagai bukti
saya udah berapa kali ngisi gitu. Pas saya lihat, tadi kan saya sampai 100 ya. Wah, mungkin impossible. Tapi pas saya udah baca itu catatannya, alhamdulillah, hampir bayangin tuh, 300 kali ngisi. Jadi Allah tuh udah nyiapin, kita tuh udah punya semuanya gitu loh. Senjatanya, pelurunya, kita mau nembak apa enggak? Itu Dito. Dari situlah confidence saya kebangun. Mungkin terakhir buat Dito dan juga teman-teman semua, memaksakan diri untuk menjadi lebih baik itu harusnya bukan jadi pertanyaan, tapi udah nggak jadi pilihan lagi buat kita. Tapi memang itu satu-satunya pilihan buat kita. Kita nggak bisa di comfort zone terus, sehingga gini-gini terus. Saya pernah, mohon izin ya, ini waktu saya udah habis sebenarnya, ini terakhir saya cerita buat teman-teman semua. Saya pernah di SMA, ya, saya salah nyebut vocab bahasa Inggris. Hari itu saya diketawain sama orang-orang. Yang lebih perih lagi, guru saya yang ketawain. Saya salah nyebut vocab. Tapi oke, saya simpan itu. Tapi kemudian saya lawan lagi. Waktu saya jadi MC di kuliah kan, saya lawan itu ya. Ketika saya di SMA itu saya lawan. Oke, saya janji saya akan perbaikin diri saya. Ya, akhirnya kuliah, saya pernah jadi, kemudian sampai kuliah itu, ya terus saya latih bahasa Inggris ya. Pernah di kelas itu ada 2 orang yang tertinggi nilai bahasa Inggrisnya, yaitu saya sama teman saya. Di pekerjaan, kemudian di Indonesia saya sempat menjadi perwakilan ke Singapura sendirian untuk round table meeting. Yang dulunya saya nyebut vocab bahasa Inggris saya, tapi saya lawan itu di top. Saya paksain diri saya. Yang ketiga, tadi MC bahasa Inggris. Saat saya nulis buku ini awalnya ya, saya ingat banget ya, saya minta testimoni. Tahu testimoni nggak? Kayak pendapat dari orang gitu ya. Kan ada tuh pendapat di bukunya gitu ya, komentar gitu ya dari orang. Waktu itu teman saya gitu ya. Teman saya bukan siapa-siapa banget, saya ingat banget, saya minta ke teman saya bilang gini, atau senior ya, saya lupa. Senior saya bilang, ya bukunya begini doang katanya. Waduh. Ya udah, akhirnya saya simpen, dia akhirnya nggak jadi ngasih testimoni. Ya oke, nggak apa-apa. Cuman akhirnya saya janji, oke. Dengan diri saya sendiri, saya lawan itu ke diri saya, oke, buku ini akan saya coba benar-benar bagusin. Dan akhirnya apa? Ya udah, kali terbit sama teman saya dicetak 1000 buku langsung habis. Kedua, dicetak lagi 1000 buku habis. Gramedia kemudian grup hubungin saya juga, cetak habis. Yang ngisi testimoni bukan lagi orang, ya mohon maaf ya, tapi yang ngisi Ketua DPR RI, Pak Anies Baswedan, Mas Panji Pragiwaksono. Lalu yang menariknya, teman saya yang tadi ngasih testimoni itu bilangnya bukunya gini-gini doang. Dia malah ikut mesen dan minta tanda tangan. Dalam hati saya, ya lu sih dulu kagak mau ngasih testimoni, gak usah beli, langsung gue kasih, kalau butuh 2, gue kasih 2 deh. Dalam hati saya nggak bilang ke dia gitu ya. Kan artinya apa? Kita lawan itu, Dito. Saya paksain dia harus lawan. Gitu loh. Nah, hal-hal kayak ginilah yang kemudian ya akan ngebantu diri kita. Kita nggak punya penolong lain selain Allah sama diri kita sendiri gitu ya. Tinggal kita pertanyaannya mau berubah atau enggak. Teman-teman jangan pernah khawatir dengan 1 atau 2 kekurangan teman-teman semua ya. Karena Allah udah ganti dengan berjuta kelebihan buat teman-teman. Bagi saya hidup itu semacam kesempatan ya. Saya selalu bilang dalam hati saya, hidup itu kesempatan di mana tiap harinya kita tuh kayak ngebangun skenario terbaik buat diri kita. Terakhir dari saya, pokoknya jangan sampai hari ini teman-teman bangun 10 tahun ke depan, teman-teman lihat ke belakang lagi, oh ternyata bukan hidup kayak gini yang pengen gue jalanin gitu ya. Jangan sampai ada penyesalan-penyesalan itu. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kalau saya punya kesalahan ya. Doain saya minta doa teman-teman semua, doa orang-orang soleh insya Allah bisa tembus ke langit. Saya minta agar doakan biar istiqomah ya. Mohon doain semoga berkah buat teman-teman semua, dan kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Mohon maaf saya nggak bisa berpanjang lagi, ada beberapa tugas yang harus saya lakuin. Barakallahu fikum, mudah-mudahan kita bisa punya kesempatan lain lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.